Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Iqbal Fotokopi. Pada kesempatan malam ini ya, ini saya buat videonya malam hari. Jadi tadi saya habis maghrib itu saya habis diskusi dengan kawan-kawan yang berkomentar di YouTube. Setelah itu minta nomor WA dan diskusi melalui WA ya. Ya di sini sama-sama belajar, saya bukan menggurui, cuma berbagi ilmu saja. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan ini, khususnya sahabat saya yang ada di daerah Palembang. Dia bertanya seperti ini, Bang, bagaimana sih cara membedakan bibit jahe merah yang baik dan yang tidak baik atau kurang baik gitu kan. Jadi saya ini habis beli bibit jahe, baru dapat 2 hari saya tanam kok sudah layu dan batangnya menguning dan busuk. Itu apa penyebabnya? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Setelah itu saya balas, coba kirim fotonya seperti apa. Saya lihat contoh fotonya seperti itu ya. Jadi benar apa kata dia, daunnya kering, batangnya kuning gitu. Nah, di situ saya sudah menduga sebenarnya. Jadi mereka ini beli bibit salah beli bibitnya gitu kan. Nah, ini di sini pada malam ini saya akan sharing, berbagi ilmu, tukar ilmu, bukan bermaksud menggurui tapi berbagi ilmu ya. Nah, ini di depan saya sudah ada bibit jahe. Nah, ini bisa kita lihat, ini bibit jahe merah, kurang lebih umur 1,5 bulan. Jadi kurang lebih 1,5 bulan lah. Saya lupa. Pokoknya lebih dari 1 bulan, kurang dari 2 bulan. Ya, perkiraan saya 1,5 bulan. Nah, ini adalah bibit jahe merah yang mana nanti akan saya cabut dan saya berikan contoh. Oke, langsung saja ini coba kita cabut ya. Ini demi kalian ya, saya cabut untuk referensi sahabat-sahabat semua yang ingin membeli bibit jahe yang sudah bertunas. Nah, ini bibit jahenya. Nah, ini sudah ada 5 rimpang ya. Kita cuci dulu biar lebih jelas lagi, biar terlihat real. Seperti ini. Kita bersihkan dulu tanah-tanahnya, kita siram air. Oke, dirasa cukup. Nah, ini adalah rimpang jahenya. Nah, ini sedikit saya jelaskan ya. Ini yang saya pegang nih, yang bawah ini, sejempol tangan ini adalah rimpang jahe yang saya tanam. Jadi bibit induknya. Nah, bibit induknya yang saya tanam. Setelah 1 bulan tumbuh 5 tunas nih ya. Bisa kita lihat ada 5 tunas dan sudah berakar. 2, 3, 4, 5 tunas, dan ini indukannya. Nah, ciri-ciri indukan yang bagus nih seperti ini. Saya kelopek seperti ini, itu tidak mudah terkelupas kulit arinya, dan ketika dipencet seperti ini keras. Dia tidak penyet ya, tidak kopong, keras gitu. Nah, ini ciri-ciri bibit jahe yang bagus menurut saya. Nah, kalau mau beli bibit, nah harus yang sudah seperti ini. Nah, ada beberapa oknum penjual bibit jahe, baik itu jahe merah, jahe emprit dan lain sebagainya. Itu dia menjual dengan cara mengambil
anak tunasnya ini ya, tunasnya ini yang diambil nih, yang ada 4 tunas ini diambil, dipotong, setelah itu dijual. Nah, kalau kita ngelihat keuntungan emang iya gitu kan. Ini ada 4 rimpang. Kalau kita hargai 3.000, berarti 4 tunas ini 12.000 ya, lumayan untung. Tapi kan kasihan kawan-kawan yang baru-baru pemula ini tidak paham, jadi kasihan gitu loh. Jadi seharusnya ya jual dengan indukan rimpangnya ini, karena pada dasarnya walaupun toh dia itu sudah bertunas, tunasnya sudah besar dan sudah mempunyai akar, tapi kan ini akarnya masih kecil-kecil ya, itu pada dasarnya masih nginduk kepada rimpang induknya ini untuk menyerap nutrisi dan lain sebagainya, untuk menyerap makanan di dalam tanah, itu masih nginduk kepada rimpang utamanya atau indukan rimpangnya. Jadi kalau kita potel, kita patah, terus kita tanam, ya saya nggak menjamin 100% itu bisa tumbuh gitu. Walaupun tuh bisa tumbuh tapi nggak maksimal, karena ya belum, akar-akar yang tumbuh di tunas-tunas ini ya belum maksimal untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di tanah, kecuali kita jual satu rumpun gini. Nah seperti ini insya Allah positif hidup, saya jamin. Kalau kita belinya satu rumpun kayak gini yang sudah bertunas 4 gini, nah ini coba ya kita putil nih, ini sudah saya putil. Nah jadi oknum-oknum itu jual bibitnya seperti ini. Nah ini kan walaupun tuh ada akarnya, tapi akar ini belum maksimal untuk menyerap makanan atau nutrisi-nutrisi yang ada di tanah. Jadi dia masih nginduk, sebenarnya masih nginduk kepada rimpang induknya, rimpang aslinya yang ditanam gitu loh. Jadi kan kasihan kalau kawan-kawan beli jahe baru ditanam dapat 2 hari 3 hari langsung layu. Ini yang laporan sama saya, yang tadi diskusi dengan saya, itu baru 2 hari ditanam kok layu, batangnya busuk dan lain sebagainya. Nah, jadi ini walaupun toh sudah ada akarnya, tapi nggak maksimal ya untuk menyerap nutrisi di dalam tanah, itu belum maksimal. Walaupun toh hidup, itu saya tidak menjamin 100% bisa tumbuh maksimal. Nah seperti ini nih, ini ya satu rumpun, ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tunas ya. Kalau saya jual satu tunasnya 3.000, apa nggak untung banyak? Padahal ini satu rumpun, kecuali kalau dia itu tunasnya sudah besar banget gitu kan. Ini ada 2, ini satu rumpun juga, satu tunas saya nanamnya. Nah ini ada 3 rumpun, 3 tunas, ini ya satu rumpun gitu kan. Jadi kalau kita potel satu-satu terus kita tanam ya kurang maksimal, kecuali kalau dia sudah besar banget, sudah ada akarnya besar-besar, kita potel, kita pisah, mungkin bisa. Tapi pun itu saya tidak merekomendasinya, tidak menjamin 100% bisa tumbuh maksimal. Harus ada bibit indukan aslinya gitu loh. Nah terus ciri-cirinya lagi, batangnya hijau seperti ini ya, yang bagus itu seperti ini, hijau, daunnya pun terlihat hijau. Nah ini yang saya cabut, ini yang untuk contoh ini ya, daunnya juga agak kuning ini, karena kemarin dimakan ayam nih, ditotol-totol, sobek. Ini rimpangnya nih, yang gede ini rimpangnya, rimpang indukan aslinya. Jadi kalau mau beli ya satu rumpun gini. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan, semoga
video singkat saya ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Bukan saya maksud mengguruin, tapi ini hasil pengalaman saya menanam jahe selama ini. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar sharing. Jangan sampai kita nanam jahe seperti ini atau beli jahe, bibit jahe seperti ini. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin beli bibit jahe ya carilah petani-petani yang menjual bibit ini secara baik lah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dijamin kualitasnya, yang bisa dapat dipercaya. Silahkan beli, tapi kalau kurang meyakinkan nggak usah lah gitu kan. Apalagi kayak gini, saya nggak menjamin ini bisa hidup secara maksimal. Walaupun toh hidup itu pertumbuhannya kurang baik lah kalau menurut saya. Itu sepengalaman saya, karena dulu saya pernah mecah-mecah satu rumpun udah tumbuh banyak tunas, saya pecah-pecah, saya tanam gitu ya, kurang maksimal hasilnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi ilmu dan pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba menanam jahe, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.